Ketika saya sedang berkhotbah di luar pulau, saudara-saudara, seorang teman menghubungi saya lalu berkata lewat telepon di WA, "Bro, besuk mama, titip mama. Mama sudah 15 tahun sakit. Mohon maaf bagian pinggang ke bawah tidak bisa digerakkan." Sejak dia telepon di hari Sabtu, saya udah mikir, kira-kira saya ngomong apa ya? Gak gampang kan saudara-saudara ngomong kok pada orang yang 15 tahun terbaring sakit. 15 tahun. Itu dari anak baru lahir sampai masuk SMA kurang lebih. Anda KPR rumah sudah lunas saudara-saudara. Anda nyari jodoh ya belum tentu ketemu sih. 15 tahun. Dan minggu siang itu setelah 2 atau 3 kali khotbah saya minta driver ngantar saya ke situ. Disambut seorang suster yang kembali menegaskan hal yang sama. Pak, Ibu sudah 15 tahun sakit. Bapak ngerti ya? Ngerti. Maka saya masuk saudara-saudara ke kamar itu dan begitu saya duduk di dekat tempat tidurnya, mengulurkan tangan saya karena waktu itu belum pandemi, tangan saya segera dipegang lalu dia berkata, "Kita berdoa ya Pak WP ya." Hayo, kalau Anda di posisi saya Anda bisa bilang enggak. Gak bisa kan? Tangan udah dipegang. Lalu dia berdoa. Lalu dia bernyanyi. Lalu dia mengutip ayat Alkitab. Lalu dia berdoa lagi. Dalam hati, saya datang untuk mendoakan bukan didoakan. Tapi sekarang kejadiannya kebalik. Saya lihat jam saya, 25 menit baru dia bilang amin. Itu kayaknya harga diri saya sebagai pendeta terganggu itu. Saya datang untuk mendoakan malah didoakan. Jadi begitu dia bilang amin, saya bilang, "Tante," tangan saya giniin. Nanti dipegang lagi. Si tante gini. Otomatis saya mendekatkan. "Tante," lalu ditariknya tangan saya lalu berkata, "Kita berdoa untuk anak dan istri Pak WP yang tadi belum didoakan." 15-20 menit, 25 menit. Amin saudara-saudara. Ini giliran saya, panggilan harus dilaksanakan gitu kan. Baru ngomong tante, si tante diem. Ditepuk pundak saya susternya. "Pak, jam berkunjung sudah habis." "Sus, ini rumah bukan rumah sakit." Saya gak tahu susternya mantan security atau enggak, dia bilang dengan tegas gini, "Pokoknya ikut saya keluar ya Pak." Saya ikut keluar. Pintu kamar dibuka. Di ruang tamu saya ngelihat 4-5 pasang suami istri. Siapa mereka? "Sus, mereka siapa?" "Ya kayak Bapak." "Loh maksudnya?" "Bapak ini ya kalau bukan temannya anaknya, enggak saya kasih jam untuk didoakan untuk ibu." "Maksudnya Sus?" Anaknya enggak ngasih tahu. Anaknya ngasih tahu saya disuruh mendoakan si ibu. Dia ketawa lalu berkata, "Bapak enggak ngerti sejak 8 tahun lalu ibu ini jadi pendoa walaupun masih sakit." Setelah 7 tahun marah, tiap kali pendeta mendoakan gak sembuh, dia kecewa, dia marah. Pendeta dari Surabaya, Jakarta, dari luar negeri gak sembuh, marah dan yang lainnya. Sampai suatu titik si ibu berkata, "Saya masih ingin sembuh. Tapi saya tetap ingin melayani Tuhan." Enggak marah-marah. Melakukan apa yang bisa sebagai murid. Jadi orang-orang ini Pak sudah daftar dari 2 minggu yang lalu untuk didoakan oleh ibu. Bapak nyelonong 50 menit sudah harus berterima kasih. Sejak 8 tahun lalu dia berkata, "Aku pengen sembuh. Aku masih ingin sembuh, tetapi sembari menanti aku disembuhkan, jika Tuhan mau menyembuhkan aku mau hidup jadi murid, aku mau hidup jadi saksi, aku mau hidup membawa orang kenal Yesus."